Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat mengaji kita yang kita cintai ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita awal ini, marilah kita awali dengan membacakan doa. Doa dimulai. Jadi ini hari ini kita belajar tentang kemarin toharo, udah tahu? Apa itu toharo? Toharo ada ada berapa jenis apa najis? Dua. Najis tiga. Hadas ada berapa? Dua. Apa itu? Kecil, hadas besar. Hadas besar apa? Hadas besar di keadaan di mana orang dan mensucikan itu. Nah, jadi itu. Kemarin kan udah dikasih tahu tuh apa itu toharo. Nah, ini kita nulisnya. Jadi nanti mualim tulis, adik-adik tulis sedikit, nanti baru mualim jelaskan ulang ya. Bisa kan? Nah, agak belum sih kita nih, Bang. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang toharo. Mungkin adik-adik mualim semua udah pernah dengar apa itu toharo. Di SD udah pernah dipelajari kan, di SMP apalagi. Di SMA nanti pun juga belajar lagi toharo. Jadi toharo itu artinya dalam bahasa Arab artinya bersuci atau suci. Nah, kalau bersuci berarti cara. Berarti nanti kalau di dalam toharo ini ada cara-cara yang Allah syariatkan, Allah kasih tahu sama manusia apa aja cara-cara untuk biar kita supaya suci, biar supaya bersih, terhindar dari kotoran, terhindar dari kuman penyakit. Jadi kalau dia secara istilah ini secara panjangnya, arti secara panjangnya toharo itu mensucikan diri dari hadas dan najis. Nah, jadi nanti setelah kita tahu apa itu toharo, kita akan belajar apa itu hadas, apa itu najis. Nah, jadi yang pertama, kalau kita mensucikan diri, kalau kita bersih, ada manfaatnya. Yang pertama itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita mandi, niatnya itu untuk suci, biar tidak bau, biar Allah sayang, maka kita dapat pahala. Tapi kalau kita mandi, niatnya itu kepingin apa ya?
Pingin apa? Biasanya kalau mandi pingin apa niatnya? Tadi jajan. Hah? Biar dapat duit jajan. Itu nggak boleh, masa? Akan didapat Biar dapat timbangan. Jadi biar makan. Jadi niatkan mandi itu, kalau kita mau mandi itu niatkan semuanya itu karena Allah. Jadi bukan karena yang lain. Nah, oke, biar mendapat pahala. Yang kedua, pasti terhindar dari penyakit. Nah, kalau mau tanya, kalau pas lagi sekolah, ini pasti mandinya paling sedikit 2 kali sehari, ya kan? Nah, sebelum pergi sekolah, habis itu sore. Nah, kalau nggak sekolah, ini paling 1 hari sekali. nggak boleh sekolah. Siapa? Aku. Ada nggak yang mandi 1 hari sekali? 2 kali? 2 kali mandi tadi? Sekali tadi? 2. 2 sekali kan? Nah, nampak dia. Walim pun gitu juga ya. Jadi kita sebagai umat Islam itu disuruh untuk bersih. Nah, jadi umat Islam itu memang harus orang-orang yang bersih. Makanya dulu pas COVID-19 itu orang disuruh cuci tangan ya kan. Padahal dalam Islam udah ada disuruh cuci tangan luar, yaitu berwudu. Jadi orang-orang banyak ikuti cara berwudu karena dalam Islam itu dianjurkan untuk suci, untuk bersih. Makanya kalau bisa mandi itu rajin, jangan males mandi. Nah, yang kedua, dijauhkan dari keburukan. Nah, jadi tempat-tempat yang kotor, badan-badan yang kotor itu banyak yang namanya jin. Makanya kalau kita masuk ini kamar mandi ini, itu ada doanya, ya kan? Nah, tempat syaitan, tempat jin. Ada yang tahu doa masuk kamar mandi? Siapa? Adik. Minal mubusi. Nah, aduh. Mas Adit tahu, yang lainnya nggak tahu? Tahu? Tahu. Coba doa keluarnya. Saira. Nah, Linda apa? Anil azab wa'afani. Jadi kalau misalnya kita suci, bersih, itu insya Allah hindarkan dari keburukan. Allah jauhkan kita dari syaitan, Allah jauhkan dari jin. Oke? Yang keempat ini banyak teman. Kenapa Malik bilang banyak teman? Kalau misalnya kita bau ke sekolah nggak pakai parfum gitu kan, nggak bebedak lah gitu. Nah, habis itu nggak mandi gitu, pasti orang nggak suka kita bau nih, bau ketek, bau keringat, bau apalah segala macam. Maka kalau kita bersuci, pakai wangi-wangian, mau ke sekolah, mau sholat, insya Allah orang senang dekat kita. Jangan orang nanti dulu dekat kita, orang menjauh. Nah, pas kenapa ini orang menjauh? Bau nih. Nah, gitu. Oke. Nah, dari yang paling jelasnya tadi, ada yang mau ditanyakan? Ada. Nanti kita lanjut ya. Nah, udah paham ini?
kita lanjut ke najis. Nah, jadi yang perlu kita ingat, najis itu benda. Kalau hadas itu adalah keadaan. Najis itu benda. Nah, jadi benda yang bernajis itu dikelompokkan menjadi tiga macam. Nah, ada benda yang dikatakan najis ringan. Kalau dia bahasa fikihnya najis mukhaffafa gitu. Kalau dia yang kedua ada najis sedang, pertengahan. Nah, bahasa fikihnya mutawassithah. Nah, yang ketiga najis berat atau najis mukhalazah. Jadi yang perlu kita ingat, najis itu adalah benda, ya. Nah, jadi benda itu berarti bisa berbentuk cairan, bisa berbentuk padat, dan bisa berbentuk gas, ya. Nah, contohnya najis ringan. Najis ringan ini adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan dia belum makan apa-apa kecuali masih minum susu ibunya. Nah, maka kalau misalnya nanti adik-adik mualim punya ponakan gitu, atau punya anak tetangga gitu, mungkin lagi gendong-gendong dia gitu kan, lagi menggendong kita, dan itu kena pipisnya gitu, kena pipisnya di celana gitu. Nah, maka yang kena celana ini cukup kita ambilkan air, air dalam gayung, kita masukkan tangan kita di gayung itu, udah percikan aja ke celana yang kena itu, maka celana itu sudah hilang najisnya, maka boleh kita bawa untuk sholat, ya? Nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Nggak bawa lagi. Jadi kalau misalnya dia setahun mualim, gimana? Boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya dia mau makan sesuatu. Nah, itu jadi najis sedang. Ya, kalau dia udah makan sesuatu jadi najis sedang, ya. Kalau dia baru lahir langsung bisa makan roti mungkin. Nggak mungkin, ya. Nggak mungkin, ya. Nah, jadi dipercikan aja. Jadi mualim bisa nggak untuk sholat? Bisa, ya, bisa. Nah, yang kedua, najis sedang. Jadi najis sedang ini contohnya apa? Tai kucing, nah, apalagi tai ayam, pipis kita, kotoran kita. Nah, itu semua jadi sedang, darah juga jadi sedang gitu. Nah, jadi kalau misalnya tanya, mualim, jadi kalau misalnya ini mau sholat mualim, tiba-tiba sholat di jalan kepijak tai ayam, kakinya kena gitu. Jadi wajib wudu atau tidak? Tidak wajib wudu. Jadi gimana mualim? Wudunya tidak batal, tapi untuk sholat wajib dibersihkan. Dibersihkan dengan air, harus hilang bentuknya, harus hilang bentuk tai yang lengketnya, sama harus hilang baunya. Kayak mana baunya hilang? Dikasih sabun. Nah, kalau nggak dikasih sabun, bentuknya hilang, tapi masih bau, belum hilang najisnya. Jadi kalau gitu kan ada video nih. Nah, Terus dia keluar tak pakai selop jalan. iya. Itu wajib dulu kan? Tidak wajib wudu, jadi dibersihkan saja Cuci kayak kakinya, iya, cuci pakai sabun, cuci pakai air. Kenapa? Karena yang membatalkan wudu itu adalah hadas. Nah, keadaan yang batalkan wudu. Jadi kalau terpijak kaki, tai ayam, tai lembu, tai apa lagi? Panda. Tai panda nggak ada di sini. Tai cicak jatuh gitu, batal. Tidak batal wudunya, tapi batal sholatnya. Contohnya, misalnya kita kan sedang sholat nih, tiba-tiba jatuh tai cicak di tangan, ambil sabun. sholatnya batal, wudunya nggak batal. Kenapa? Karena sholat tidak boleh terkena najis, tapi wudu tidak batal. Nah, yang ketiga najis berat. Nah, jadi najis berat ini contohnya air liur, anjing gitu. Ini wajib disama gitu. Jadi kalau misalnya sama, dia tidak membatalkan wudu. Najis ini tidak membatalkan wudu, ya. Nah, misalnya kita udah wudu nih, mau jalan ke apa? Masjid, musola. Rupanya ada anjing jilat kaki kita. Wudunya tidak batal. Wudunya nggak batal, tapi kaki kita itu wajib disama. Mana paling di sana?
Samanya gimana? Nah, jadi di sama itu dia 7 kali siraman air, yang ketujuhnya itu adalah air yang dicampur dengan tanah yang suci. Oke? Tanah kayak berapa ya? Tanah yang suci ya. Tanah yang suci maksudnya tanah itu enggak. Misalnya kita ngambil tanah nih, jangan pula di atas tanah itu ada tai kucing, tak suci lah itu. Nah, jadi gimana Malim? Ya misalnya kita mau mensama, kita gali dulu beberapa dalamnya sedikit, baru tanah yang dalam galian itu yang kita ambil. Baru kita campurkan ke air sedikit, baru kita oleskan ke yang kena air liur anjing tadi. Kalau misalnya celana malu kena. Ya celananya dibersihin. Basah namanya. Iya. Ganti celana gitu ya. Iya, dan di celana memang. Nah, itu dia. Jadi ada pengecualian nih untuk najis berat. Kalau misalnya nih, kita ini kan punya anjing. Anjing misalnya kita punya anjing kita ini kita bawa renang. Nah, jadi sama-sama basah nih. Sama-sama basah. Dia dijilatinya kaki kita segala macam gitu. Itu tidak najis. Tapi kalau kita dalam keadaan kering, dia menjilat kita. Nah, jadi basah sama kering jadi najis. Basah sama basah tidak jadi najis. Kering sama kering tidak jadi najis. Misalnya entahnya Kalau kesenggol. muka yang mana dijilat ya? Hah? Muka yang dijilat ya? Iya, najis ya, kalian sama lah muka kalian pakai air begini. Kalau lagi berenang malah. Iya, nggak apa. Tapi kan dalam Islam kita tidak dianjurkan untuk memelihara hewan yang diharamkan, ya, tidak dianjurkan. Oh, dia melihara juga apa? Kalau dia memelihara untuk keamanan boleh, misalnya untuk jaga rumah. Jadi nanti insya Allah minggu depan kita akan belajar kayak mana cara membersihkan najis ini.